Kami tidak mundur sedikit pun dalam membela kepentingan rakyat. Jangan ngomong atas nama rakyat. Kalau memang ngomong atas nama rakyat, pekerjanya Bapak diurusin lah, kasihan. Entah supir, entah pembantu. Tadi juga ada yang komentar, Mas Roy Suryo tuh kayak kucing gitu. Kucingnya banyak, Pak. Sekali 15-an mah ada. Pagi-pagi biasanya kucing dulu. Mandiin kucing. Kenapa kayak kucing? Memang saya hobi kucing ya. Ya, awalnya saya minta libur awalnya itu, Pak. Hanya gara-gara minta libur diusir. Ya, kalau saya udah minta libur, masa saya disuruh kerja juga, suruh ngurusin kucing? Kan sama aja kerja itu. Kucing tuh nyawanya 9. Jadi kucing nyawa 9 tuh ya itu. Ya, jadi kayak kucing kalau ditangkap lepas lagi gitu. Dia udah tahu belum sih kalau istri kamu tuh udah mau melahirkan gitu? Ya, tapi tetap diusir sama Roy Suryo. Ya tetap. Ya udah, kita hormati saja ya. Itu pendapat dari para senior-senior, rata-rata senior saya sih. Kalau gaji saya nggak dibayar, saya laporin nanti, saya bilang gitu aja udah. Ada surat yang memang sudah saya tanda tangani dan surat itu benar. Di luar itu sudah bukan lagi kuasa hukum dari saya. Ini S3-nya UNJ. Oh, ada dong. Beberapa hari lagi kami akan menuju Universitas Negeri Jakarta UNJ di Rawamangun untuk memverifikasi dugaan kami ada permasalahan dari gelar Dr. Roy Suryo. Nah, terus ini S3 saya. Karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus. Itu saya pastikan bukan ijazah. Kalau itu saya pastikan bukan ijazah. Itu surat keterangan. Boom, Roy Suryo makin terjepit. Di tengah proses hukum yang memasuki fase krusial, kabar mengejutkan muncul. Ahmad Khosinuddin dicoret dari tim kuasa hukum. Tanpa disadari, Roy justru sedang membongkar boroknya sendiri. Pecah kongsi tim internal tim hukum yang mencuat ke ruang publik tentu akan memperburuk posisinya saat ini. Yang memuakkan, Roy masih saja berkoar demi memperjuangkan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat geng panci dan gerombolan pembenci plus barisan sakit hati. Jangan bawa-bawa nama rakyat kalau urusan dengan orang terdekat saja masih berantakan. Mantan sopir ungkap kesaksian yang mengejutkan, dan ini mungkin masih banyak yang belum tahu ya, bagaimana perilaku kejam Roy Suryo dan istri sehari-hari padanya saat dia masih bekerja di sana. Dan apesnya, pukulan telak muncul tambahan. Isu gelar S3 Roy Suryo di Universitas Negeri Jakarta diduga palsu. Nah, ini yang paling bikin jadi jeger. Bak Halilintar di siang bolong. Dr. Richard, teman kuliah Roy Suryo, bilang bahwa dokumen S3 yang sering diperlihatkan Roy Suryo dalam beberapa kesempatan itu bukanlah ijazah, itu hanya surat keterangan. Aduh. Sekali lagi, kami tidak mundur sedikit pun ya dalam membela kepentingan rakyat, dan jangan kemudian malah membuat framing yang itu malah katakanlah malah mengecilkan upaya kami. Kita tetap bergerak bersama rakyat, dan kita tetap, makanya ya saat ini juga saya terus terang Pak Ugro dan Mas Gafur dengan izin, dan saya tadi sudah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga menegaskan utamanya pada teman-teman media dan podcaster ya gitu. Mulai saat ini ya, ada surat yang memang sudah saya tanda tangani dan surat itu benar. Surat itu menyatakan bahwa kami atau saya itu sekarang tegak lurus ya dalam membela ini, dan jangan mendengarkan statement yang lain selain dari kuasa hukum yang saya tunjuk, yaitu Tokham ya. Di luar itu sudah bukan lagi kuasa hukum dari saya ya. Jadi itu clear banget yang saya katakan, dan tanggal 11 Juli yang lalu ya atau kemarin saya sudah menegaskan itu, dan insya Allah itu sudah saya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa ini ditegakkan, dan tidak ada lagi yang kemudian memelesetkan atau framing yang kemudian bisa meragukan kita semuanya. Kami tetap berjuang bersama rakyat. Jadi rakyat jangan kemudian dibikin pusing, dibikin bingung dengan kok pakai eksepsi, kok pakai pra peradilan, itu membuat pemilik ijazah palsu atau pengguna ijazah palsu ya sampai tetap sampai di sidang gitu dia, tapi dengan masih banyak cara nanti ya melalui persidangan-persidangan
yang lain. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ijazah Bapak. Wih, ini ijazahku S1. Tuh ijazahnya. Nih saya dulu. Itu Bapak tuh Roy Suryo yang terkenal itu, Pak. mirip. cuma mirip. Cuma Tapi mirip Bapak 7 itu orang. asli apa palsu, Pak? Asli lah, kan Apa? ada legalisasinya. Kan udah dilegis juga. buktinya? Oh. Ini udah dilegalisasi nih S1. Terus kemudian sempat, nah ini juga sempat. Dulu kan katanya ijazahnya milik si dia itu katanya kan pernah hilang. Kalau ijazah hilang tuh bukan kemudian dicetak lagi kayak yang itu. Tapi ada surat keterangan nih, surat keterangan. Kalau membuktikan ijazah itu, tapi alhamdulillah sekarang ketemu lagi ijazah saya. sempat Jadi hilang. sempat hilang. Nah, Tapi kan Pak kalau hilang bisa bikin Pak katanya di salah masa satu pramuka. Iyalah. Kan bisa. bikinnya. Emang banyak memang dibikin dari sana. Makanya kita cek dia tuh asli apa enggak. Nih S2 saya. Jelek-jelek gini saya dulu kesehatan, MKes. MKes promosi kesehatan. Nah, terus ini S3 saya. Nah, asli lah. Jadi keluar ya. Oke. Beberapa hari lagi, kami akan menuju Universitas Negeri Jakarta UNJ di Rawamangun. Untuk apa? Untuk memverifikasi dugaan kami ada permasalahan dari gelar Dr. Roy Suryo, di mana gelar doktor itu dugaan kami itu tidak sah karena bertentangan dengan peraturan rektor serta bertentangan dengan buku pedoman akademik, sehingga kami perlu melakukan verifikasi langsung walaupun kami sudah bersurat dan memang surat tersebut maksimal mendapat balasan adalah 10 hari kerja. Jadi kami akan ke sana dan nanti tunggu apa hasilnya. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Oke. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Nah. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Oke. Kita nggak tahu ya siapa yang nuduh dia itu Ada ijazah palsu. legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Oke. Ya kalau Kita sepakat ini ijazah ya. Itu ijazah. Kita sepakat ini Iya. ijazah yang dia Dan perlihatkan. kita tidak tahu asli atau palsu, nggak tahu. Iya. Saya nggak urusin itu. Oke. Bukan Dan ini fotokopinya. Bukan Fotokopinya. ijazah aslinya, tapi Iya, fotokopi. fotokopi. Oke. ada orang ya, silakan diuji Ella, silakan Oke. diuji luminance and gradient. Silakan diuji apapun kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini Oke. Kalau kita mau nge-zoom, kita lihat ya baik-baik. Ini juga ijazah. Iya. UGM. Yes. S2. Iya. Oke, sekarang silakan giliran diuji juga. S3-nya. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter Andesnya. Ya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus. Nah, 4 tahun kemudian dia lulus. Kemudian ini tidak seperti umumnya ijazah UNJ yang landscape. iya. Ini potret. Itu saya pastikan bukan ijazah. Kalau itu saya pastikan bukan ijazah. Itu surat keterangan. Sama dengan Bang Doktor juga punya surat keterangan lulus yang potret, Iya. ya kan? Yang berlaku 6 bulan. Hanya 6 bulan Iya. berlakunya. Hanya 6 bulan. Dan dia mengatakan dia lulus itu setelah 4 tahun kuliah. Ya. 2023. Sementara kan kalau kita mau hitung dari 2016 berapa tahun berarti? Kan dia masuknya 2016. 2016. Jadi sekitar 7 mengarah ke 8 tahun. Nah, ini dia Lebih dari ngakunya 7. 4 tahun ya. Iya. Kita nggak ngerti maksud Ya, 4 tahunnya ini ya. apa. Oke. Biarkanlah kalau itu. Oke. Sampai di sini jelas ya guys ya bahwa Pak Doktor memastikan ini bukan ijazah S3-nya. Bukan. Itu bukan ijazah. Selama ini memang dia nggak pernah perlihatkan ijazah Tidak S3. pernah ada. Setahu saya di media manapun tidak pernah. Termasuk waktu dia diskusi dengan Abdel di Yes. podcast, dia juga Yes. tidak memperlihatkan ijazah S3, hanya memperlihatkan Surat keterangan lulus. Iya. Tapi kan surat keterangan lulus ya berarti dia
ya lulus dong. Nah, kalau mau kan, tadi kan udah ada tuh. Ya. Nih, jasa S1 saya asli. Bentar. Ada legalisirnya. Saya lihat ada lintasannya nggak? Ada dong. Jelas banget kalau ini ada lintasan stempelnya. Oke, ada. Udah kayak Roy Suryo banget. Ini S2-nya. Ini S2. Ini aneh lagi kan? Kesehatan masyarakat kedokteran. Di Universitas sama Gajah di Mada, Universitas Gajah sama. Mada. Iya. Tapi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Masyarakat. Iya. Jadi memang ya ada. Terus capnya mohon maaf nih Mas. Ya, ya. Ini capnya beda nih. Capnya deh ijazah yang ini sama ijazah ini. loh iya capnya karena beda. ini tahunnya juga beda. Ini tahun 2005, ini tahun 91. Oh. Ini S2, ini S1. Beda. Ini S3-nya UNJ. Oh, ada dong. Ngeri lah UNJ. Oh, ada dong. Ngeri lah. Ini scan nggak nih? Ayo, loh, ini scan dengan apa? scan. Ini Scan hasil dari yang scan. asli. Oh, scan dari yang asli. Iyalah, kalau nggak asli nggak mungkin kita, ya toh. Saya mau lihat dulu nih, Ya. logonya cembung-cembung nggak nih? Cembung-cembung nggak, Oke. imbus nggak. Bahkan di PD Dikti. Oke, kita lihat PD Dikti aja Iya. dulu. Oke, kita lihat PD Dikti ya. Oh, 2 orang ternyata KRMT. Ya. Roy Suryo, Noto Diprojo. Ya. Oke. Kita lihat ilmu manajemen Prodi Universitas Negeri Jakarta. Klik. Kita klik. Dia masuk tanggal 1 September. 1 September 2016. Lulusnya di 2023-2024. Klaimnya seperti itu. Oke. Ya. Nah, di PD Dikti namanya ada. Ya. Artinya berarti dia mahasiswa yang lulus di UNJ secara formal. Jadi ini kan Artinya nggak masalah nonaktif selama dia tidak boro-boro bicara bahwa saya doktor. atau Sempat mengatakan kemarin begitu. sedang ikut Ujian. ujian disertasi. Seharusnya Ya. nggak boleh. Nah, sekarang masuk di ranah hukum, melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum tetap yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Ya. Disinilah letaknya Roy Suryo. Yes, itu kuncinya. Dia ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana tahun 2023 tanggal 2 Mei ya. Tanggal 2 2 Mei itu keputusan inkrah keputusan inkrah. bersamaan dengan dia bebas. Oke. Bebasnya. Iya. Jadi kalaupun dia ujian itu berarti setelah ya. Karena baru bebas. Oke. Kan tidak bisa ujian itu di dalam Penjara. penjara. Oke. Ya, itu tidak bisa. Nah, Oke. jadi dia akan ujian. Kalau Tapi ujian ya, tunggu, Roy Suryo waktu itu ditahan ya? ditahan. Yang 9 bulan ya. itu kan? Oke. Ya, 9 bulan. Jadi Dia kan sebenarnya kasusnya 2002 setahuku. Iya. 2022. Udah lama, Cuma ya. kan proses hukum Ya. sampai inkrahnya di 2023. bersamaan dengan bebasnya dia. Ya. Nah, Oke. Jadi tanggal 2 Mei 2023 itu dia bebas dan Hakim MK ngetok palu Ya. bahwa itu ditolak bandingnya. Nah, jadi inkrah ya sampai atas ya, Sampai udah atas. terakhir. Sudah terakhir. Ya. Jadi apapun dikatakan sudah inkrah. Nah, akhirnya dia inkrahnya di 2023. Iya. Ketika dia inkrah di 2023, seharusnya statusnya sebagai mahasiswa gugur. Gugur. DO. Ya, kecuali dia tadi lulus itu di 2000 berapa tadi? Prof Intan Ahmad tadi. Ya, 2018. 8 saya nggak mau sebut nama lah. Ada teman saya. DO. DO Dan karena dapat dia ijazah. karena dia dipidana. Dapat surat keterangan lulus. Tidak. Tapi memang belum sempat ujian. Belum. Dia sempat. DO. Dia DO. Karena dia dipidana. Sementara kasus Roy korupsi Suryo- itu waktu itu ya. Roy Suryo ada ujian nggak? Itu pertanyaannya, kapan dia ujian? Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu. Jangan ngomong atas nama rakyat. Kalau memang ngomong atas nama rakyat, pekerjanya Bapak diurusin lah, kasihan. Entah supir, entah pembantu. Terus diurusin lah, kan sama-sama manusia. Mungkin hanya beda jabatan aja, Pak. Kalau manusia mah mungkin sama. Di mata Allah pun sama. Ibu tahu ya? Ya, Tapi tetap Bapak- diusir sama Roy Suryo Iya, tuh, tetap. tanpa diusir. perikemanusiaan. Tetap Akhirnya diusir. kamu duduk di pos satpam katanya. Iya, saya duduk di pos satpam itu. Jadi kamu kemana-mana pergi dia dengan nemenin dia podcast sama segala itu nggak ada ini, nggak ada sama sekali Nggak ada. dikasih makan apa segala. Nggak ada, Pak. Dia katanya uang makannya cuma 15.000 gimana? Nggak dikasih, Pak. Maksudnya nggak ada uang makan.
Oh, nggak ada uang makan? Ya nggak ada, jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang-kadang nggak ada lauk. Oh, RT marah security. Kok RT-nya ikut-ikut mengintimidasi kamu? Iya, karena di telepon Roy Suryo kan Pak. Oh, terus kamu dipaksa pakaian-pakaian kamu dikeluarin? Ya saya keluar, saya suruh beresin, pokoknya teriak-teriak terus itu Roy Suryo kalau keluar. Oh, jadi selama kamu nyupirin Roy Suryo itu beberapa bulan itu apa aja sih dilakuin Roy Suryo tuh kemana-mana, podcast apa? Emang nggak ada kerjaan dia? Podcast Pak, itu kerjanya podcast sama panggilan TV. Jadi narasumber Pak. Jadi narasumber itu aja penghasilannya, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi Pak. Dia sekarang berkeluar-keluar, Rismon takut ketemu bla bla bla. Untuk apa saya harus datang ke TV? Coba bayangkan. Saya tidak seperti Anda, Roy Suryo, mengharapkan apa itu uang-uang dari TV itu 700.000, 1,2 juta. Ya, saya bisa hidup tanpa honor-honor TV itu. Jadi nggak ada keharusan saya untuk tampil di situ karena saya sibuk kerja. Nggak seperti kau dari podcast ke TV, itu aja penghasilanmu. Paling ibu nganterin ibu ke kantor ke Kuningan. Oh ibunya ada Ya, kerjaan? ada ya kerjaan kantor. Ibunya apa sih? Notaris Pak. Oh, notaris ya? Ya betul. Begitu. Tapi Pak Roy Suryo katanya nggak punya anak ya, benar gak sih? Bener Pak. Nggak punya anak Nggak ya? punya anak. Oh. Kata supir seniornya kan ada itu juga bilangnya nggak punya anak. Oh, nggak punya anak dia. Oh. Tapi dia senangnya miara kucing ya di rumah. Kucingnya banyak Pak. Kucingnya ada berapa? Kucingnya ada sekali 15-an mah ada. 15. Orang kalau Apa aja tuh dalam mobil kamu yang diperintah? Kamu kan supirnya. Kamu Ya, betul, pagi-pagi udah nyiapin ini tuh mobil dicuci-cuci gitu. itu nanti Pak, pagi-pagi biasanya kucing dulu. Oh, Nggak kucing dulu boleh. kamu? Ya, sama ibu harus kucing dulu, bersihin kandang. Bersihkan kandang kucing kamu? Ya, sama mandiin kucing. Mandiin kucing ya? Ya. Kucing yang 15 itu kamu mandiin? Iya. Lalu habis itu mobil? Habis itu baru mobil. Mobilnya ada berapa yang kamu urus? Banyak Pak, 15-an mah ada. Buset, Roy Suryo mobilnya 15? Iya, ada Pak. Wah, ngeri juga. Kaya berarti Roy Suryo ya? Di Bintaro ya? Di Bintaro, Center 9. Oh, tapi kamu kalau pergi dikasih uang rokok berapa itu? Dia katanya uang makannya cuma 15.000, gimana? Nggak dikasih Pak, maksudnya nggak ada uang makan. Oh, nggak ada uang makan? Ya, nggak ada. Jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang-kadang nggak ada lauk. Oh, jadi kamu disuruh bekal tapi di rumahnya nggak ada bekalan, nggak ada makanan? Ya, adanya nasi doang. Oh, nasi. Jadi Ya. kamu bekal nasi aja tiap hari? Jadi nasi paling kalaupun ada itu mie, biasanya pakai mie. Nah, kalau saya kan bosan pakai mie itu Pak. Bener, kalau telur itu dibawa masuk ke dalam, bener gak tuh? Benar telur? itu, tadinya kan di kulkas itu sama ibu. Nah, mungkin ibu sering lihat saya ngambilin telur lihat dari CCTV, kan ada CCTV-nya banyak itu. Kamu makan karena lapar ngambil Ya, telur di kulkas, lalu kulkasnya telurnya diambil dipindahin ke kamar gitu. Pindahin ke kamar sampai ibu masukin ke dalam. Nggak ditaruh ke kulkas? Nggak ada. Saking takutnya kamu Pembantunya pun bilang ke saya, Gam, telurnya udah dimasukin, nggak ada telur. Ya udah lang, beli aja besok. Akhirnya kamu makan nasi, lapar jadi kamu makan nasi gitu, nasi Ya. doang ya. Jadi kamu kemana-mana pergi dia dengan nemenin dia ke podcast apa segala itu nggak ada ini, nggak ada sama sekali Nggak ada. dikasih makan apa segala. Nggak ada Pak. Paling kalau pulangnya malam jam 12, kadang jam 1, jam 2, kadang dikasih duit 20, kadang 15. 15.000? Iya betul. Kalau udah kemalaman jam 2 gitu ya. Iya. Tapi kalau pulangnya nggak nyampe jam Kadang 2. juga nggak dikasih duit, nggak tentu sih. Kadang nggak mesti. Oh. Kadang nggak tentu. Kadang dikasih, kadang nggak. Dia bilang mencari kebenaran. Kalau kamu mencari kebenaran, kamu lihat dulu dirimu sudah benar apa enggak. Barulah kamu cari kebenaran. Kan dirimu aja bohong, bagaimana kamu mencari kebenaran? Sama host kemarin tanya, dari mana ibu mengatakan dia bohong? Selesai dari menteri kan rumah dinas, dia pulang angkut tuh panci-panci. Putusan pengadilan kamu benar atau salah, tapi yang benar kamu bawa pulang panci ke rumah. Panci kamu bawa pulang. Padahal menteri loh, Bu. Padahal menteri sekelas panci itu apa sih? Saya nggak pernah jelekin Mas Roy Saya pun kan. cuman bilang apa adanya aja, bukan bermaksud menjelekkan Pak. Iya, ini cerita ya, karena Iya. Mas Roy Cerita itu kenyataan nggak. Mas Roy sering berteriak tentang kerakyatan, tapi ini supirnya telantar. Jadi awal mula kamu dipecat tuh alasannya apa sih? Dipecat itu kenapa Ya, gitu? ceritanya saya mau libur itu Pak. Kita libur. Karena istri kamu hamil. Ya, tapi ibu bilang gini, boleh libur tapi harus ngurusin kucing dulu dong. Percuma dong saya libur. Kalau saya libur kan udah nggak ada kegiatan apapun kalau udah kata libur gitu kan. Nah, maksud saya gitu. Nah, tapi maksud ibu, kamu kalau mau libur boleh tapi ngurusin kucing dulu. Jadi Ya. libur boleh tapi kerja juga gitu. Iya. Libur boleh asal kerja. Iya. Ya sama aja bohong. Sama aja bohong saya kan. Makanya ya kalau kayak gitu mending gak usah libur, Bu. Jadi kamu nggak ada dikasih libur, nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah dikasih libur? Nggak pernah.
Setiap hari jalan? Iya, setiap Masya hari. Allah. Makanya saya debat masalah itu terus saya minta keluar lah. Oh, Masalah kamu minta keluar akhirnya? Ya. Dia yang gara-gara- keluarnya atau? gara-gara saya minta debat. Ah. Gara-gara debat masalah libur. Sebenarnya saya nggak minta keluar sih, cuman diusir sama si bapak, suruh pergilah dari situ karena udah marah-marah itu si bapak. Roy Suryo. Teriak-teriak ya, tetangga pun tahu semua. Oh, teriak-teriak. Teriak, Pak. Kamu diteriakin apa gimana teriaknya? Agam, beresin baju kamu. Pergi kamu dari sini rumah ini. Pak, saya mau pergi, tapi tolong keluarin gaji saya dulu, kata saya. Ah, terus? Saya pun belum digaji itu, Pak. Oh, terus? Ya walaupun belum genap, maksudnya belum genap 1 bulannya, tapi kan tetap ada gaji kan. Nah maksud saya gitu, berapa hari gitu kan. Nah, saya minta gaji itu, belum dikasih-kasih. Ibu bilang, nanti saya transfer. Ibu ngusir saya sekarang, ibu suruh pergi sekarang, bapak juga suruh pergi saya sekarang. Nah, sedangkan saya jauh, rumahnya di kampung Jawa Tengah. Saya pergi pakai apa, Pak? Harus pakai duit, Bu, Pak, kata saya. Kamu gaji sementara ada di situ? Ada di situ. Udah nih, saya kasih 100.000, 100.000 tiket aja bis nggak dapet, Bu, kata saya. Terus? Tiket bis mana dapat 100.000 itu sampai Jawa Tengah, Kebumen. Akhirnya kamu Terus saya dipanggil security, teriak-teriak security, panggil RT segala itu. Oh, kamu untuk ngusir kamu sampai begitu? Iya, betul. Sampai dipanggil RT Ya, sama RT security. sama security ketakutan Astagfirullahaladzim. sama bapak itu. Padahal kamu mintanya bayar dulu gajinya baru kamu pergi kan gitu. Iya, betul. Dia udah tahu belum sih kalau istri kamu tuh udah mau melahirkan gitu? Tahu sih, Bu. Bapak juga tahu? Kalau bapak kurang tahu, kalau si ibu tahu. Ibu tahu ya? Ya, Tapi tetap bapak- diusir sama Roy Suryo. Iya, tetap. Tanpa diusir. perikemanusiaan. Tetap Akhirnya diusir. kamu duduk di pos satpam katanya. Iya, saya duduk di pos satpam itu. Duduk, saya nggak mau pergi, Pak. Saya duduk di pos satpam. Terus RT datang, marah-marah sama si security. Lah, saya dibilangin sama security. Kalau security sih bingung itu, dia membelain saya, takut sama si Roy Suryo. Nggak belain saya, kasihan. Ya udah gini aja, Mas. Kamu pergi dulu deh dari sini. Saya juga kerja, Mas, di sini nggak enak. Jadi RT-nya tuh ikut ngusir kamu? Ikut ngusir. Itu, Padahal kamu udah bilang saya akan pergi asal dibayar gitu. ya, RT-nya ikut ngusir, jadi RT-nya marah-marah sama security. Security-nya pun takut itu. Oh, RT marah security. Kok RT-nya ikut-ikut mengintimidasi kamu? Iya, karena di telepon Roy Suryo kan, Pak. Oh, terus kamu dipaksa pakaian kamu dikeluarin? Ya, saya keluar, saya suruh beresin, pokoknya teriak-teriak terus itu Roy Suryo kalau keluar. Negara kita itu sama seperti sedang dikacau zaman VOC dulu, zaman Belanda dulu, zaman Yo kamu itu VOC-nya. Yo kamu itu yang membuat gaduh dan membuat resah. Pak Jokowi cuma diam. Lah buktinya dengan diamnya Pak Jokowi membuat gerombolanmu kocar-kacir, membuat gerombolanmu terpecah belah, cakar-cakaran, saling tuduh. Pak Jokowi cuma diam dan menyerahkan semua masalah ke pengadilan. Lah kowe semakin panik, kowar-kowar. Yo jelas aja negara seperti negara VOC. Yo VOC ini yo kowe dewe, kamu sendiri. Kamu yang bikin panik, kamu yang bikin gaduh. Lihat itu loh, sebagian besar rakyat Indonesia wayai nang sawah ya nang sawah, wayai bekerja ya bekerja. Kita nih fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita masing-masing. Ada yang membuat usaha, fokus. Lah ngapain ngurusi ijazahnya Pak Jokowi? Lagian Pak Jokowi sudah gak jadi presiden, telat juga. Endingnya opo gitu loh. Nah lebih baik kita fokus bagaimana kita mencukupi kehidupan kita sendiri. Ya, yang ingin bekerja yo bekerja. Yang ingin plesir yo plesir. Ini merdeka, negara kita tuh sudah merdeka, semerdeka-merdekanya loh. Cocotmu iso ngilok-ngilokno Gibran wakil presiden bisa menghujat Pak Jokowi sampai kamu punya royalti dari buku yang kamu buat dengan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ini semerdeka-merdekanya zaman VOC, apa bisa kita seperti ini? Zaman VOC apa bisa kita plesir sana plesir sini? Sekolah aja nggak bisa. Lah iki loh, kok zaman VOC seperti ini, dimana kamu bisa kowar-kowar seenak gue. Cewangkeme wis ngalor ngidul kemana-mana, nggak jelas julunturnya saking paniknya. Wong sudah digitukan sama Egy Sujana kok wis panik, kecewa terus panik, terus menyalahkan Pak Jokowi. Pelan ini yo aslinya yo yang bikin gaduh yo kowe dewe. Ya kamu sendiri yang merasa seperti di VOC. Zamane VOC karena kamu nggak bisa kemana-mana. Bendino gon mikir no ijazahnya Pak Jokowi wae.
Ya kalau aku ndak lah mikir kerjaan, fokus pada usaha, gitu. Kalau punya usaha ya fokus bagaimana mengembangkan usaha. Saya juga bisa jalan-jalan. Kemarin jalan-jalan ke pantai. Setelah itu nanti jalan-jalan ke luar negeri yang punya uang. Nah, sing ora duwe duit ya fokus nyambut gawe supaya iso nyukupi butuhe anake. Ora ublek perkara ijazah. Ya salahnya sendiri. Wong kita semua sudah merasa merdeka, saking merdekanya kamu sak karepe cocote ya menghujat, menghina, menjelek-jelekan wakil presiden dan Pak Jokowi. Kurang opo Jal? Kok kayak gini kok seperti zaman VOC yang bikin gaduh adalah termul-termul, ya kamu sendiri termulnya juga. Tuh lihat pendukungmu sudah menjadi termul yang baru. Ya, saking ketemu Pak Jokowi, saking senengnya ketemu Pak Jokowi, sampai Egy Sujana mengatakan bahwa akhlaknya Pak Jokowi itu hebat, saya kalah. Udah, panik udah kamu, kebakaran jenggot kamu, sehingga kamu koar-koar kayak gini. Lihat loh kamu sendiri, wis koar-koar, jegok, koyo kire, gak karu-karuan rupane, cengangas-cengenges, cengar-cengir, tambah stres. Salah maras yo, kasihan deh lu, ya Allah. Bahkan Bapak Jadi awal mula kamu diusir tuh kenapa sih awalnya? ya, awalnya saya minta libur awalnya itu Pak. Hanya gara-gara minta libur diusir. Ya. Nah kata saya, Bu, kalau saya udah minta libur, masa saya disuruh kerja juga, suruh ngurusin kucing, kan sama aja kerja itu. Mendingan saya nggak usah libur. Langsung dia langsung tertek emosi. Iya, langsung marah-marah sih Bu. Saya bilang, waktu itu kan saya bilang, kalau gaji saya nggak dibayar, Ibu, saya laporin nanti. Saya bilang gitu aja udah. Bodo amat kata saya. Mas Agam bukan karena nggak sopan kan Mas Agam ngomongnya dikeluarin itu. Ya. Bukannya nggak sopan ya, tapi bukannya nggak sopan. Itu hak saya. Iya. Itu kan Minta saya gaji. punya, saya punya hak minta gaji. iya betul. Jadi setelah Mas Agam kerja sama saya ini jadi supir yang keempat ya, supir saya ada 4 kan. Jadi Mas Agam nih, jadi gimana rasanya setelah jadi supir nih, saya beliin baju apa segala Di gimana? sini baik. Kalau Firdaus baik, semuanya dibeliin. Bahkan perut pun nggak pernah merasa kosong, kenyang terus. Bisa sepatu lama-lama berapa gendut. sepatu berapa biji baru dibeli sepatu? Sepatu 2 udah dibeliin. Kalau Firdaus 2. Baju celana 3 kalau nggak salah. Baju itu 3. Celana pun 3. Celana 3 ya. Langsung Ya, dua baju. belum tas lagi dibeliin tas. Tas baru ya. Pokoknya semuanya dibeliin. Baju batik ya. Ya, baju batik dibeliin. Ya. Kenapa? Karena waktu datangnya ini beliau benar-benar miris ya dari Mas Roy Suryo, pakai sendal jepit yang udah kusut, bajunya udah kusut karena dia tuh udah putus asa. Semua mau cari uang kemana? Anaknya baru lahir gitu loh. Nah, waktu diusir sama Roy Suryo, anak kamu udah lahir belum ya? Diusir baru mau Pak. Baru mau lahir kan? Iya, belum, baru mau. Pas kamu diusir, anak kamu lahir gitu kan? Iya. Lalu kamu hilang arah lah, akhirnya nelpon saya kan? Iya, saya hilang arah. Saya nelpon Bapak itu. Udah, sekarang nih Mas Roy Suryo, supir kamu udah jadi supir saya ya. Udah saya beliin baju semua ya. Apa pesan-pesan kamu buat Mas Roy Suryo yang sekarang ditahan? Ya, pesan-pesannya apa ya? Jangan jolim sama orang gitu. Ya, jangan jolim lah sama orang gitu aja, udah mungkin udah. Jangan ngomong atas nama rakyat gitu ya. Ya, jangan ngomong atas nama rakyat. Kalau memang ngomong atas nama rakyat, pekerjanya Bapak diurusin lah, kasihan. Entah supir, entah pembantu, diurusin lah, kan sama-sama manusia. Mungkin hanya beda jabatan aja Pak. Kalau manusia mah mungkin sama, di mata Allah pun sama. Iya. Tapi kan Roy Suryo teriaknya demi rakyat mulu dia ngomong. Iya Pak. Itu gimana tuh, nggak sesuai? Nggak sesuai Pak. Nah, para sahabat sekalian, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari polemik Roy Suryo ini. Bukan soal siapa yang paling lantang propaganda atau paling licin untuk berkelit. Yang lebih menarik justru bagaimana sebuah isu bisa berkembang kemana-mana ketika menyangkut seorang publik figur. Bicara tentang perjuangan atas nama rakyat, dalam hitungan menit pembahasannya bergeser kepada kesaksian mantan sopirnya sendiri. Belasan kucing peliharaan, metafora kucing bernyawa 9 atau kucing garong, dinamika tim kuasa hukum, hingga dugaan persoalan gelar S3. Artinya ketika seseorang berada di tengah sorotan publik,
Apalagi tengah terbelit kasus hukum. Integritas, konsistensi, dan kredibilitasnya wajib disorot tajam, bahkan bila perlu dikuliti dan ditelanjangi. Pada akhirnya, sekeras apapun perdebatan di ruang publik, proses hukum Roy Suryo tetap akan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Persidanganlah yang akan menjadi tempat menguji dalil, bukti, dan keterangan dari masing-masing pihak. Sementara kita bagi masyarakat, sikap yang paling bijak adalah mengikuti perkembangannya dengan kepala dingin, tanpa menelan mentah-mentah setiap narasi yang beredar. Apalagi dari gerombolan gaduh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Menarik untuk kita nantikan, apakah polemik yang berkembang di luar sidang hanya akan menjadi perdebatan, atau justru akan menemukan jawabannya dalam proses persidangan yang kini sedang berlangsung. Salam waras Indonesia.